Pendidikan adalah suatu hal yang pokok bagi suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik memiliki peranan yang signifikan terhadap kemajuan negara. Sayangnya, hasil survei PISA pada 2018 menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Indonesia menempati posisi ke-6 terbawah dibandingkan 79 negara lainnya. Oh iya, bagi yang belum tahu, PISA merupakan salah satu survei internasional di mana survei ini akan mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Posisi Indonesia di survei ini dapat mengindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Lantas, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah? Dari beberapa jurnal yang kami dapatkan, terdapat beberapa faktor yang mungkin saja menyebabkan hal ini. Pertama, kurikulum yang terlalu kompleks serta metode pembelajaran yang monoton. Tercatat Indonesia telah melakukan perubahan kurikulumnya sebanyak 11 kali, namun beberapa kritikus masih beranggapan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia ini masih terlalu padat, serta varian pembelajarannya yang masih sedikit. Hal ini menyebabkan siswa menanggung beban yang berlebihan serta cepat bosan. Belum lagi perubahan kurikulum yang terlalu sering, yang bukan hanya membingungkan bagi siswa, namun juga bagi tenaga pengajar. Kedua, kualitas tenaga pengajar yang masih kurang. Indonesia tidak kekurangan guru, rasio antara guru dan murid masih tergolong baik. Namun, hasil uji kompetensi guru menunjukkan rata-rata nasionalnya hanya sebesar 54 poin dari 100 poin, dan ini masih jauh dari angka minimumnya, yaitu 80 poin. Ketiga, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan kurang merata. 20% dana APBN telah digelontorkan pemerintah Indonesia hanya untuk sektor pendidikan. Namun, berita mengenai siswa yang kesulitan mengakses pendidikan, ketimpangan fasilitas-fasilitas antara pedesaan dan perkotaan, bukan lagi berita yang baru di Indonesia. Di tahun 2001 saja setidaknya terdapat 75.000 siswa putus sekolah di rentang SD, SMP, SMA, dan sederajat. Selain itu, lebih dari 50% ruang kelas di Indonesia masuk dalam golongan rusak ringan dan 391 lainnya masuk golongan rusak berat. Ini belum lagi ditambah fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mungkin saja rusak, terbengkalai, ataupun bahkan belum ada. Dari fakta-fakta ini menunjukkan perlunya adanya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintahan perlu berinvestasi dalam pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan, penyederhanaan kurikulum yang sesuai dengan yang dibutuhkan industri, pengembangan metode pembelajaran yang kreatif, serta peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Perubahan yang signifikan tentunya membutuhkan waktu dan kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, guru, hingga siswanya itu sendiri. Dengan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Mari bersama kita membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas.